Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, mentalnya terkuras, cuma gara-gara scrolling media sosial? Nah, gimana kalau ternyata menurut sebuah diskusi yang lagi ramai baru-baru ini, setiap scroll itu sebenarnya adalah ujian spiritual. Hari ini kita bakal bedah tuntas ide unik ini, slide demi slide buat cari tahu apa benar HP kita ini udah jadi arena pertarungan batin terbesar di zaman kita sekarang? Oke, kedengarannya emang dramatis banget ya. Tapi coba deh pikirin dulu. Benda yang kita pegang tiap hari ini bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ini udah jadi gerbang utama buat segala macam informasi, emosi, dan ya menurut kerangka ini, jadi gerbang utama dari ujian-ujian hidup yang datangnya non-stop. Nah, ini dia nih inti argumennya. Ide kalau kita bisa ngadepin 10 ujian hidup dalam sehari cuma dari feed media sosial kita, itu bener-bener ngubah cara kita mandang waktu online. Jadi bukan sekedar buat hiburan lagi ya. Setiap postingan, setiap berita, itu jadi semacam tes kecil buat ketenangan batin kita. Terus gimana kita ngeresponsnya? Itu yang bakal kita dalami. Jadi gimana ceritanya media sosial yang harusnya nyambungin kita sama orang lain, malah jadi semacam akselerator spiritual yang nguji kita terus-terusan. Yuk kita bedah mekanismenya. Coba bayangin, kamu lagi lihat berita soal harga-harga naik atau konflik politik yang bikin kepala panas. Menurut perspektif ini, ya disitulah ujiannya dimulai. Kalau reaksi pertama kita itu marah, putus asa, atau nyalah-nyalahin tanpa ada jeda buat nerima kenyataan dulu, nah kita dianggap gagal di ujian kecil itu. Dan ujian-ujian kayak gini tuh datangnya bisa tiap jam loh. Dan kalau kita gagal terus-terusan di ujian digital ini, risikonya kita bisa jadi apa yang disebut sebagai doomer. Biar gampang bayangin aja komentator bola yang hafal semua statistik dan strategi, tapi seumur hidupnya belum pernah nendang bola. Nah, itulah doomer. Kebanyakan informasi dan kritik yang disebut materi rohani, tapi minim banget tindakan di dunia nyata atau materi jasmani. Kondisi doomer ini ya nunjukin adanya masalah yang lebih dalam, ketidakseimbangan antara dunia pikiran kita sama dunia tindakan kita. Di bagian ini kita bakal lihat kenapa nyiimbangin rohani dan realitas itu jadi kunci utama dalam cara berpikir ini. Nah, buat ngegambarin konflik batin ini, sumber yang kita bahas pakai analogi yang lumayan provokatif, ngebandinginnya sama pertarungan ideologi. Di satu sisi, ada semangat buat terus ngebangun dan bertindak, biarpun hasilnya nggak sempurna. Di sisi lain, ada kecenderungan buat ngeritik melulu, tanpa pernah nawarin solusi buat ngebangun. Penting nih, intinya bukan soal politik ya, tapi soal dua dorongan di dalam diri kita. Dorongan buat mencipta, lawan dorongan buat mengeritik. Terus, solusinya gimana dong? Sumber ini ngasih semacam resep keseimbangan. 60% tindakan nyata, 40% refleksi atau belajar. Artinya gini, buat setiap 4 jam yang kita pakai buat baca atau belajar, kita perlu nyeimbanginnya dengan 6 jam kerja, berkarya, atau ngelakuin sesuatu yang fisik. Jadi penekanannya kok ada di tindakan. Biar lebih kebayang, coba deh pakai metafora ini. Tindakan tanpa pemahaman rohani itu ibarat vas tapi nggak ada warnanya. Ada bentuknya, tapi kosong, hampa. Sebaliknya, pemahaman tanpa tindakan itu kayak cat yang tumpah. Warnanya ada, tapi nggak ada bentuknya. Kita butuh dua-duanya, wadah dan isinya, biar bisa jadi sesuatu yang utuh. Oke, kalau tiap orang berjuang buat mencapai keseimbangan ini, terus apa dampaknya secara rame-rame? Nah, di sini nih ceritanya jadi makin gede dan kosmik. Ternyata, ujian-ujian personal kita ini adalah bagian dari sebuah pengadilan rohani agung yang skalanya alam semesta. Idenya begini, perjalanan kita semua sebagai umat manusia, lengkap dengan semua keberhasilan dan kegagalannya, dijadiin semacam standar emas spiritual. Pengalaman kita di bumi ini, menurut pandangan ini, bakal jadi tolak ukur buat menilai makhluk-makhluk lain di alam semesta. Jadi kita ini semacam studi kasus kosmik gitu. Di dalam pengadilan ini, ada kayak sistem peringkat gitu. Ada kelompok yang dianggap udah aman lah secara spiritual, tapi pertarungan yang paling seru itu katanya ada di level tengah-tengah. Mereka yang posisinya di ambang batas. Ada perebutan besar-besaran buat ngerebutin kelompok ini, mau ditarik ke atas atau dijatuhin ke bawah. Dan di tengah-tengah perebutan kosmik ini, muncul satu figur sentral namanya Buriren. Yang menarik, dia nggak digambarin sebagai ratu atau raja, tapi sebagai bidak, sebuah pion catur yang sengaja ditaruh secara strategis di papan catur spiritual ini buat memicu satu kejadian besar.
Dan katanya, begini nih ceritanya si bidak ini ditaruh. Pertama ada frustrasi di level kosmik dari entitas yang disebut Jibril. Terus ada tawaran unik, roh tingkat tinggi diminta buat turun ke bumi jadi manusia biasa tanpa kekuatan apa-apa. Roh inilah yang jadi buririn. Puncaknya adalah ujian, sebuah kecelakaan yang sengaja dibikin. Tujuannya apa? Buat mancing Jibril biar turun tangan dan dengan begitu jadi terlibat langsung dalam urusan manusia. Wah, sebuah strategi yang rumit banget ya. Oke, tadi kan kita ngomongin drama skala kosmik yang gede banget ya. Pertanyaannya, terus kita sebagai individu gimana caranya ngadepin ini semua? Jawabannya, menurut kerangka ini, bukan ada di luar sana, tapi justru di dalam diri kita sendiri, tepatnya di alam bawah sadar kita. Coba deh bayangin alam bawah sadar kamu itu kayak tim insinyur internal yang kerja 24 jam nonstop. Kamu nggak perlu pusing mikirin detail masalahnya secara sadar. Tugas kamu cuma ngasih rencana kerja, ya masalah atau pertanyaan kamu itu ke bengkel ini. Nanti di belakang layar, para malaikat mukarabin ini bakal mulai ngerakit solusinya buat kamu. Nah, slide ini ngejelasin bedanya dua jenis bimbingan. Bimbingan dari mimpi itu kan seringnya simbolis ya, jadi perlu kita tafsirin lagi. Beda sama bimbingan dari tim internal ini, yang digambarin jauh lebih langsung, sebuah jawaban atau ide jernih yang tiba-tiba muncul aja di pikiran kita pas lagi beraktivitas. Bukan kayak bisikan gaib, tapi lebih ke klik, ide jernih yang logis tiba-tiba muncul. Eits, tapi ada syaratnya. Tim insinyur internal kita ini nggak bisa kerja dengan tangan kosong. Mereka butuh bahan baku yang berkualitas. Dan bahan bakunya apa? Tepat sekali, keseimbangan 60-40 yang kita bahas tadi. Tanpa asupan tindakan nyata dan pengetahuan yang relevan, ya mereka nggak punya apa-apa buat dibangun jadi solusi. Oke, kita udah bahas masalahnya, prinsipnya, sampai ke cara kerja di dalam diri kita. Sekarang, bagian paling penting, gimana caranya kita bisa lulus dari semua ujian ini? Yuk, kita rangkum jadi beberapa saran praktis. Nah, ini dia rangkungan strateginya. Pertama, atur kecepatan. Mungkin hari ini cukup hadapi 1-2 perdebatan online aja, jangan 10. Kedua, kenali batasanmu. Kalau ada topik yang terlalu bikin emosi, nggak apa-apa kok buat mundur dulu. Ketiga, pastikan kamu kotor tangan. Maksudnya, kerjain sesuatu yang nyata, yang ada hasilnya. Dan yang terakhir, sebelum ngetik kritik pedas, coba deh bayangin kamu ada di posisi orang itu. Empati itu filter terbaik. Dan pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan mendasar buat kita semua. Kalau hidup ini memang serangkaian ujian, dan perhatian kita itu sumber daya yang terbatas, maka pertanyaan terpenting bukanlah gimana cara lulus semua ujian, tapi lebih ke apakah kita lagi fokus ngerjain ujian yang benar-benar penting buat pertumbuhan diri kita.